Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Amelia dengan NIM 050112 8232 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex. Jadi, metode simplex ini merupakan prosedur algoritma yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan banyak angka pada iterasi-iterasi yang sekarang, dan untuk pengambilan keputusannya pada iterasi berikutnya. Metode simplex ini merupakan suatu metode untuk menyelesaikan masalah-masalah program linear yang meliputi banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Kunci tujuannya itu bisa dapat memaksimumkan atau meminimumkan. Untuk contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan manufaktur memiliki lahan produksi seluas 10 hektar. Lahan tersebut akan digunakan untuk memproduksi 3 jenis produk A, produk B, dan produk C. Perusahaan ini memiliki total waktu 24 jam kerja tenaga kerja dan modal sebesar 120. Setiap hektar lahan yang digunakan untuk memproduksi produk A, B, dan C masing-masing membutuhkan waktu kerja sebanyak 4, 6, dan 2 jam, serta modal sebesar 20, 30, dan 10. Keuntungan yang diperoleh dari setiap hektar produksi untuk produk A, B, dan C masing-masing adalah 50, 30, dan 10. Berapa luas lahan yang seharusnya digunakan untuk masing-masing produk agar keuntungan perusahaan menjadi maksimum. Nah, ini merupakan langkah penyelesaiannya, yaitu jadi kita memberi keterangan X1 ini merupakan produk A, X2-nya ini merupakan produk B, X3-nya itu produk C. Untuk jam kerja X1-nya 4, jam kerja X2-nya 6, jam kerja X3-nya 2. Untuk modal X1-nya 20, modal X2-nya 30, modal X3-nya 10. Untuk laba X1-nya 50, laba X2-nya 30, dan laba X3-nya 10. Nah, untuk jam kerjanya itu ada 24 jam dan modalnya itu ada 120. Langkah selanjutnya yaitu kita merubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Jadi ini kita maksimumkan dulu Z sama dengan 50X1 ditambah 30X2 ditambah 10X3. Nah, di sini terdapat 3 kendala, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih kecil dari 10, 4X1 ditambah 6X2 ditambah 2X3 lebih kecil dari 24, dan 20X1 ditambah 30X2 ditambah 10X3 lebih kecil dari 20. Nah, kita ubah jadi Z min 50 X1 dikurang 30 X2 dikurang 10 X3 sama dengan 0. Dan untuk tiga kendala ini kita beri variabel select, nilai select. Angka select itu, nah untuk X4, X5, X6 ini merupakan angka selectnya, nilai select. Lanjut, kita susun persamaan-persamaan tersebut di dalam tabel. Jadi, persamaan yang sudah kita dapatkan ini kita susun ke dalam tabel dan masukkan. Sehingga didapat ZX1 sama dengan min 50, ZX2 min 30, ZX3-nya min 10, ZX4-nya 0, ZX5-nya 0, ZX6-nya 0, dan NK-nya 0. Untuk X4, X5, X6 kita masukkan seperti kita memasukkan nilai Z ini. Nah, kemudian kita cari kolom kunci dan baris kunci. Sebelumnya itu kita cari indeksnya dulu. Jadi indeksnya ini didapat dengan nilai NK ini dibagi dengan X1.
Jadi 0 dibagi min 50 hasilnya 0, 10 dibagi 1 hasilnya 10, 24 bagi 4 hasilnya 6, 120 bagi 20 hasilnya 6. Nah, untuk pemilihan kolom kunci, kita lihat di bagian Z ini, mana yang nilainya itu lebih besar. Nah, yang lebih besarnya itu min 50, maka min 50 ini merupakan kolom kuncinya. Untuk menentukan baris kunci, kan kita sudah mencari indeks ini tadi. Kita lihat indeks mana yang paling kecil. Indeks yang paling kecil itu berada di baris X sama berada di baris X5 sama X6. Nah, kita bisa pilih mau yang X5 atau X6. Di sini saya pilih di baris X6. X5. Jadi kita ambil di X5. Untuk unsur kuncinya itu kita lihat di mana antara baris dan kolom ini merupakan perpotongannya. Jadi perpotongannya itu berada di 4, maka 4 ini merupakan unsur kuncinya. Lanjut kita itu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Sebelumnya kita cari dulu nilai di setiap X1, X2, X3, X4, X5, X6 ini yang punya X1-nya. Dengan rumusnya yaitu angka perpotongannya itu, angka perpotongannya ini dibagi dengan angka kunci, baris kunci 6. Jadi 4 dibagi 6, 4 dibagi 2, 4 bagi 6, 4 bagi 2, 4 bagi 0, 4 bagi 1, 4 bagi 0, 4 bagi 24. Sehingga didapat X1-nya yaitu 1, 1,5, 0,5, 0, 0,25, 0, dan 6. Lanjut kita mencari nilai baru baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Rumusnya yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris lama. Jadi kita cari dulu baris pertamanya yaitu kita masukkan nilai Z-nya min 50, min 30, min 10, 0, 0, 0, 0, dikurang min 50, min 50 ini koefisiennya. Terus kita masukkan nilai X1-nya 1, 1,5, 1, 0,5, 0, 0,25, 0, dan 6. Maka didapat hasil min 50 ditambah, ini kan min sama min kan, menjadi plus. Min 50 ditambah 50 dikali 1 hasilnya 0. Min 30 ditambah 50 dikali 1,5 hasilnya 45. Min 10 ditambah 50, 50 kali 0,5 hasilnya 15. 0 ditambah 50 dikali 0 sama 0. 0 ditambah 50 dikali 0,25 hasilnya 12,5. 0 ditambah 50 dikali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 50 kali 6 hasilnya 300. Nah, nilai ini tuh kita masukkan lagi ke tabel untuk tabel selanjutnya. Nah, nilai yang kita dapatkan tadi itu kita masukkan di tabel sini. Itu merupakan tabel baru untuk mencari baris keduanya. Baris keduanya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita masukkan baris lamanya ini
Satu garis lamanya punya X4 dan nilai X1. Koefisiennya itu merupakan 1. Jadi kita cari lagi 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 1 dikali 1,5 min 0,25 dan seterusnya. Dan ini tuh untuk tabel X4 yang barunya. Kita masukkan di sini. Untuk mencari baris keempatnya juga, sama seperti tadi, kita masukkan dulu baris keempatnya yaitu X6 ini 20, 30, 10, 0, 0, 1, 120. Dan dikurang 20x. 20x merupakan variabelnya dikali dengan nilai X1. Sehingga didapat 0, 0, 0, 0, min 5, 1, dan 0. Ini kita masukkan di tabel barunya. Ini merupakan tabel final yang didapat nilai simplex baru. Untuk nilai maksimumnya itu berada di ini 300, untuk X satunya 6, X4-nya 4, X6-nya 0. Nah, ini merupakan langkah-langkah cara penggunaan POM-QM, yaitu yang pertama itu merupakan membuka aplikasi POM-QM, lalu klik modul, kemudian pilih linear programming, lalu klik file, dan pilih new. Kemudian mengisi kendala dan variabel sesuai dengan soal, kemudian klik maksimum, lalu klik OK. Kemudian kita masukkan data-datanya, dan untuk melihat hasilnya kita klik solve. Berikut saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi QM. Penggunaan QM-nya itu kita klik modul, kemudian kita pilih linear programming, kemudian klik file. Untuk number of constraint-nya sama number variabelnya kita beri 3. Kemudian pilih maksimum. Lalu klik OK. Kita masukkan datanya. Setelah kita memasukkan semua datanya, kita klik solve. Nah, di sini kita bisa melihat linear programming result-nya, range, original program, iteration, sama dual. Kita lihat linear programming result. Nah, jadi didapat nilai optimumnya itu 300. Kemudian untuk iterasinya yaitu menggunakan ada 2 iterasi. Iterasi pertama dan iterasi kedua.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.